In viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolo Media. Negara yang akan Medi bahas kali ini ialah negara yang terletak di Eropa Selatan, tepatnya di semenanjung Balkan. Namanya ialah Republik Makedonia Utara. Namun sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Republik Makedonia Utara berbatasan dengan Serbia dan Kosovo di sebelah utara, Albania di barat, Yunani di selatan, dan Bulgaria di timur. Negara ini memiliki luas sebesar 25.713 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 2,83 juta jiwa pada tahun 2020. Nama ibu kotanya ialah Skopje. Bangsa Makedonia ialah kelompok etnis Slavia Selatan. Penduduknya bertutur dalam bahasa Makedonia, yakni sebuah bahasa Slavia Selatan. Bahasa Makedonia merupakan bahasa resmi yang dipergunakan di Makedonia Utara. Namun menurut konstitusi negara, tertulis juga bahwa bahasa yang digunakan oleh penduduk sebanyak 20% bisa dibilang sebagai bahasa resmi. Dan bahasa Albania memenuhi persyaratan ini, sebab etnis Albania merupakan etnis terbesar kedua di Makedonia Utara. Ada juga beberapa pemerintahan lokal yang juga menjadikan bahasa beberapa etnis sebagai bahasa resmi. Bahasa lain seperti Bulgaria, Turki, dan Yunani juga sering dipakai dalam komunikasi sesama etnis. Sebagian besar rakyat Makedonia, terutama etnis Makedonia, menganut kekristenan, yakni sebesar 70,7% dengan mayoritas Kristen Ortodoks sebesar 69,6%. Sedangkan aliran kekristenan lainnya dianut sebagian kecil rakyat Makedonia. Agama terbesar kedua ialah agama Islam, yang dianut kebanyakan oleh etnis Turk, Bosnia, dan Albania, dengan persentase sebesar 28,6%. By the way, viewers, penama negara ini rupanya dulu pernah menjadi polemik antara dua negara, yakni Makedonia Utara dengan negara Yunani. Negara Yunani menolak penggunaan nama Makedonia sebagai nama negara, disebabkan karena ambiguitas atau kerancuan dalam tata nama yang saat itu dikenal sebagai Republik Makedonia dengan kerajaan Yunani kuno Makedonia atau Makedon, dan juga karena kekhawatiran historis yang berujung pada terciptanya irredentisme atau keinginan untuk menganeksasi seluruh wilayah Makedonia pada masa yang akan datang. Hal lain juga yang dianggap masalah ialah bahwa jutaan etnis Yunani mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Makedonia yang tidak terkait dengan bangsa Slavia. Makedonia Utara juga dituduh oleh Yunani atas penggunaan simbol dan angka yang secara historis dianggap sebagai bagian budaya Yunani, seperti Surya Vergina dan Alexander Agung. Menurut sejarah, setelah lewat zaman Alexander Agung, bangsa Slavik dari utara berimigrasi ke selatan dan mendiami daerah utara Makedonia. Selama berabad-abad mereka berbaur hingga terbentuklah bangsa Slavik Makedonia. Perselisihan penggunaan nama ini pun diselesaikan dalam mediasi internasional tingkat tinggi. Pada tahun 1995, Republik Makedonia Utara dan Yunani meresmikan hubungan bilateral kedua negara, dan disepakatilah nama sementara, yakni Republik Makedonia bekas Yugoslavia, atau disingkat dengan FYROM. Kemudian pada tanggal 12 Juni tahun 2018, sebuah kesepakatan pun dicapai antara Yunani dan Makedonia Utara, di mana nama Republik Makedonia Utara akan diadopsi oleh negara ini. Referendum pun diadakan di Makedonia pada tanggal 30 September 2018. Setelah perjanjian itu disahkan oleh kedua belah pihak, perjanjian itu mulai berlaku sejak 12 Februari tahun 2019. Sengketa penamaan negara pun berakhir di antara kedua negara. Republik Makedonia Utara merayakan kemerdekaan mereka pada tanggal 8 September tahun 1991. Dinamakan Hari Kemerdekaan setelah diadakannya referendum untuk meraih kemerdekaan atau tetap membentuk Federasi Yugoslavia. Secara geografis, negara ini tidak memiliki pantai, sehingga bagi viewers yang ingin berwisata pantai, Makedonia Utara bukanlah tempat yang tepat. Namun bukan berarti negara ini tidak memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. By the way, viewers, ternyata Republik Makedonia Utara memiliki sebuah danau paling dalam se-Eropa dan menjadi destinasi populer bagi para wisatawan. Namanya ialah Danau Ohrid. Banyak para wisatawan ingin membuktikan kedalaman Danau Ohrid. Alasan lain yang menjadikan danau ini populer ialah karena danau ini menampilkan pemandangan yang luar biasa.
Landscape-nya danau yang luas dipadu dengan bukit-bukit yang indah menambah daya tarik yang luar biasa bagi para wisatawan. Nah, negara Republik Makedonia Utara juga memiliki sebuah landmark yang jarang diketahui orang, yakni sebuah salib yang dibangun di puncak gunung Potno, berjarak sekitar 15 km di atas ibu kota Skopje. Nama salib ini ialah Millennium Cross, yang memiliki tinggi 66 meter. Millennium Cross merupakan salah satu bangunan salib tertinggi di dunia. Pada awalnya bangunan salib ini menjadi landmark dan kemudian berubah menjadi tujuan wisata dengan titik pengamatan terbaik untuk melihat panorama ibu kota Skopje di Republik Makedonia Utara. Tempat lainnya yang tidak kalah populernya ialah Herakleia Lyncestis. Ini merupakan sebuah reruntuhan kota kuno Yunani yang pernah diduduki oleh bangsa Romawi. Kota ini lambat laun ditinggalkan oleh penduduknya karena gempa bumi serta karena imigrasi orang-orang Slavia di wilayah Balkan pada abad yang ke-6. Meskipun hanya tersisa puing-puing saja, namun pengunjung masih dapat melihat dan merasakan suasana masa lalu ketika menginjakan kaki di reruntuhan kota. Lokasi tempat ini terletak di kota Bitola, yakni kota terbesar kedua di Republik Makedonia. Di kota Bitola sendiri ada sebuah alun-alun kota yang terkenal bagi para wisatawan bernama Magnolia Square. Di Magnolia Square, kita dapat menjumpai rumah-rumah tua berarsitektur campuran Ottoman dan juga Makedonia, sehingga menjadi pemandangan yang menarik di kota ini. Salah satu sorotan yang juga menarik perhatian adalah patung Raja Philip yang sedang menunggang kuda. Tak hanya itu, air mancur dan monumen jam bisa kita temui di Magnolia Square. Oke viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai negara Republik Makedonia Utara yang terletak di Eropa Selatan. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semua mengenai negara-negara yang ada di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!